tuh kalau di YouTube tuh. Hai guys, good morning. Jadi hari ini aku mau agendanya adalah mau natain ini barang-barang aku yang ada di sini. Jadi ini tuh masih belum tertata rapi antara mana yang aku jual. Jadi kayak stok-stok barang itu aku belum tata rapi. Aku mau rapiin lagi. Sama aku mau bungkus-bungkus yang barang-barang yang belum diplastikin kayak notebook dan lain-lain. Aku masih jadi kayak aku bundle jadi satu. Dan aku juga belum promosiin banget, jadi memang sebenarnya belum siap selling sih, soalnya ini aku belum tertata dengan rapi karena aku takut kalau ini produknya belum tertata rapi dan gak kelihatan, itu aku juga kesulitan kalau ada yang beli. Sama aku mau sekalian assembly gantungan kunci akrilik. Cimol, ikutin aku terus. Tapi sebelum aku nata-nata, aku mau tunjukin kalian sesuatu dulu. Sebelum aku mulai menata-nata, aku mau panen jambu dulu. So, aku mau petik jambu ini dulu. Gede banget. Oke guys, aku mau mulai nata rak aku. Jadi ini sebenarnya rak ini tuh bukan rak gitu ya, tapi ini tuh kayak hulu-hulu dari besi. Terus aku susun jadi aku jadiin rak. Sama aku beli beberapa kotak yang putih-putih ini yang kalian lihat. Itu aku belinya di Mr. DIY. Harganya variatif tergantung dengan ukurannya. Nah ini aku sendiriin barang-barang aku yang berwarna merah. Jadi kan karena cimol itu kan warna merah, jadi aku display pita-pita merah, terus beberapa barang lah yang warnanya merah. Jadi biar senang aja gitu ngelihatnya. Ini aku tata jadi satu, aku masukin box kotak, terus aku taruh atas karena kan nggak terlalu diambil-ambil. Iya diambil-ambil sih kalau ada paket pengiriman, karena kan ini ada pitanya. Pita merah, biasanya aku pakai pita merah gitu. Terus ini tuh tempat kalung ya, kalau biasanya tuh display kalung kayak gitu. Ini adalah barang-barang, ini packaging aku sih. Packaging dulu aku pernah buat packaging, terus sisa itu aku taruh sini. Nanti suatu hari kalau aku mau pakai lagi jadi aku nggak bingung gitu deh. Nah kalau ini adalah peralatan resin, material-material resin, terus sama tools buat bikin gantungan kunci resin. Jadi aku kan mau bikin keychain dari resin. Nah ini aku udah kumpulin nih alat-alatnya sama bahan resinnya juga. Nih aku lap dulu pakai tisu basah, terus aku masukin plastik karena kan kalau kena debu tuh takutnya nanti ketika kita pakai buat bikin resin itu dia bakalan kelihatan gitu, kotor gitu. Karena resin yang aku punya tuh bening. Aku pengen resinnya bening, terus aku kasih bunga-bunga kering. Bukan bunga kering sih, ada pokoknya bunga itu dari mulberry pepper. Tuh bunganya udah flat juga. Jadi pas kalau buat hiasan gantungan kunci resin. Nah ini beberapa perlengkapan gantungan kunci aku kumpulin jadi satu sama resin karena kan ini resinnya juga buat gantungan kunci, jadi biar carinya tuh lebih mudah gitu. Dan kalau mau seandainya aku mau bikin gantungan kunci resin, aku tinggal ngambil satu box ini kayak gitu deh. Nah ini kemarin aku tertarik beli jepitan karena aku punya beberapa kain, jadi aku pengen coba bikin jepitan pita gitu yang biasanya dibuat jepitan di belakang. Aku
suka. Next aku akan coba. Ini aku kembaliin lagi di raknya, jadi biar rapi. Terus selanjutnya aku mau nata buku. Nah ini buku yang aku bilang tadi, notebook Cimol. Ini kan sebenarnya aku tuh kemarin tuh taruhnya tuh jadi satu gitu, tapi pas ketika ada orang beli tuh aku bingung, oh iya ya ngambil semua dan lain-lain, harus masukin lagi bareng-bareng, pilihnya juga lebih susah gitu. Jadi aku mau plastikin satu-satu, terus kan dia udah sendiri-sendiri tuh, jadi kalau mau ada orang beli tuh lebih mudah ngambilnya, milihnya juga lebih mudah. Selain itu kalau diplastikin sendiri-sendiri gini, dia lebih aman juga sih, nggak terlalu kotor. Tapi kalau plastikan bareng biasanya yang atas atau yang bawah yang kotor, bawah yang tengah-tengah tuh enggak. Nah kalau gini dia lebih aman. Ini aku suka yang warna biru, dia beda dari yang lain. Karena beberapa desain aku yang lain itu warnanya pink, kuning gitu. Sebenarnya karena aku suka pink. Oke, aku hampir selesai. Jadi di awal-awal ini aku nggak ngestok banyak. Aku ngestok cuman 1 biji per bukan model, tapi per gambar Cimol. Nah ini aku juga mau sekalian packing buat kalender, mini kalender buat journaling. Nah ini sebenarnya kemarin tuh aku maunya nggak aku packaging plastik, jadi ketika ada order baru aku packaging gitu. Tapi ternyata itu juga cukup menyulitkan, jadi kayak takes time gitu ketika aku mau packing. Jadi harusnya aku cuma packing 10 menit, ini jadi bermenit-menit, 20 menit lebih, cuman gara-gara aku milihin kalender sama QC lagi gitu. Jadi lebih makan waktu. Akhirnya aku sekalian QC, sekalian aku packing dalam plastik sekalian. Jadi kalau nanti aku ada order kalender mini, aku tinggal ngambil aja gitu, tinggal ngambil satu gitu, dan itu udah satu bundle kan. Itu deh. Nah ini aku kebetulan nemu plastik yang ukurannya pas banget. Kalau buku kan ada spare-nya dikit ya, karena buku tuh kan ketebalannya nggak pasti kadang, makanya biasanya kalau ukuran plastik persis agak ngepres kayak ini itu dia susah carinya. Jadi aku biasanya belinya plastik ukuran A5 cuma lebih besar gitu. Tapi kalau kalender ini aku lupa ukurannya berapa, tapi kebetulan dia dapat pas karena kan dia nggak terlalu tebel banget kayak buku ya. Kalau bukan tebel banget. Selain itu ada ringnya, jadi dia lebih tebel lagi. Gitu. Nah ini aku stoknya, kalau ini nggak banyak juga, tapi ya daripada yang lain kalender mini aku lebih banyak stok. Karena dia kan harganya lebih murah ya, lebih affordable. Kalau buku kan agak pricey. Nah ini nih ya kalender mini, aku seneng banget ngelihatnya. Kalian seneng juga nggak? Semoga tahun depan aku bisa bikin kalender lagi, terus lebih banyak lagi penjualan, dan aku bikin dengan karakter-karakter yang lebih lucu lagi. Doain ya guys. Nah, aku tuh dari dulu pengen banget punya kalender sendiri yang aku bikin sendiri gitu, gambar aku sendiri. Nah, Cimol ini aku bikin kalendernya itu sebenarnya waktunya mepet banget. Jadi kayak Desember tuh aku baru bikin. Harusnya tuh kalau kalender, kita bisnis kalender tuh bikin Agustus itu kita udah punya desainnya. Kalau bisa tuh kita udah tahu nih ya bakalan kayak gimana nanti print outnya gitu. Nah terus pada saat akhir tahun kayak mulai November gitu kalian udah promo dan udah dapat pembeli, kan bisa PO tuh kalau kalender. Pas akhir Desember jadi kalian itu udah tinggal punya printingnya atau tinggal kalian jasain atau kalian bikin ngeprint sendiri gitu. Jadi akhir Desember kalian bisa kirimin ke customer. Terus di awal Januari kalender udah bisa dipakai. Bahkan kalau kalender 2024 tuh menurut aku Desember akhir tuh kalau bisa udah ada gitu. Jadi pas Januari kita udah punya kalendernya gitu. Memang sih sekarang tuh kalender handphone tuh
lebih sering dilihat. Cuman kalau di meja nggak ada kalender kerja tuh masih ada yang kurang. Karena sometimes kita tuh nggak bisa ngelihat handphone dulu. Jadi kadang tuh kayak harus paling enak tuh ada langsung di depan gitu. Nah kalau kalender duduk atau kalender yang lain lah ya, itu kan dia udah jelas gitu di tanggal itu dan ada di dekat kita, jadi kita lihatnya langsung gitu. Nah kalau kalender mini ini aku memang pakainya buat journal. Oke guys, gitu aja video aku kali ini. See you to the next video. Bye bye.